Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang orang pertama yang berpuasa, yang tak lain adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kali ini kita akan membahas tentang apa arti dari Ramadan itu sendiri dan kapan asal-usul penamaannya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa share and comment serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Tanpa lama-lama, mari simak videonya. Arti Ramadan dalam bahasa berarti amat panas. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam. Bulan ini menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di belahan dunia. Dalam pelaksanaannya, bulan Ramadan berlangsung selama 29 hingga 30 hari yang ditentukan berdasarkan hilal. Arti Ramadan diambil dalam bahasa Arab yang Ramadan atau Ar-Ramad, yang berarti pembakaran. Dengan mengetahui arti Ramadan, umat muslim menjadi paham tentang asal-usul penamaan bulan suci dan keistimewaannya. Selain itu, dalam Islam, arti Ramadan juga sangat mulia dan memiliki arti yang sangat istimewa karena terjadi berbagai peristiwa penting. Berikut ulasan mengenai arti Ramadan beserta asal-usul penamaan dan keistimewaannya. Arti Ramadan yaitu pembakaran. Maksudnya, pada bulan ini umat Nabi Muhammad mempunyai kesempatan yang sangat besar supaya dosa-dosanya habis terbakar atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memberi arti Ramadan dari segi huruf-hurufnya, mulai dari Ra atau rahmat. Huruf Ra pada lafaz Ramadan bermakna rahmat. Dengan kata lain, Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan rahmat. Lalu apa artinya rahmat? Rahmat berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan emma dalam kata Ramadan maghfirah. Huruf mim pada lafaz Ramadan bermakna maghfirah. Dengan kata lain, pada bulan Ramadan Allah menyiapkan ampunannya, sehingga barang siapa dari seorang mukmin ia bertaubat kepada Allah, maka kemungkinan besar hamba itu akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan Ramadan ampunan Allah benar-benar tersedia bagi hamba Allah yang menginginkannya. Sementara itu dha'fu, huruf dhad pada lafaz Ramadan bermakna dha'fu, yang artinya berlipat-lipat. Dengan kata lain, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Terakhir, yang berarti najihun minan nar. Huruf nun pada lafaz Ramadan memiliki makna najihun minan nar, selamat dari neraka. Dengan kata lain, seorang hamba yang bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, ia akan sangat berpeluang terbebas dari api neraka, karena Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan ampunan. Sedangkan asal-usul penamaan bulan Ramadan itu sendiri bermula dari penggunaan kalender Hijriah pada tahun 412 Masehi. Ketika itu terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab di Mekah pada masa Kilab bin Murrah, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan, sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu muncullah 12 nama bulan, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sayangnya kala itu penomoran bulan belum ada karena orang-orang Arab terdahulu tidak tahu bulan apa yang pertama. Munculnya penomoran bulan Hijriah setelah adanya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengeluarkan perintah untuk membuat kalender Islam. Akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. Sementara itu keistimewaan bulan Ramadan
Yang pertama adalah bulan kesabaran. Ramadan adalah bulan pembentukan karakter umat Islam, terutama sabar. Tujuan puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syamsu ayat 7-10. Orang yang berpuasa akan selalu memelihara diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu, Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Puasa membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan, musibah, dan fitnah dalam meniti jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Yang kedua, bulan penuh rahmat dan ampunan. Puasa juga berfungsi sebagai jannah atau perisai. Ini artinya orang yang benar-benar berpuasa akan dapat membentengi dirinya dari godaan setan yang suka menggoda. Dengan keberhasilan menahan diri ini, berarti tertutup kesempatan bagi setan untuk menjerumuskan kita, sehingga ruang geraknya akan semakin sempit. Inilah makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada bulan Ramadan setan terbelenggu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga, momentum kepedulian sosial. Kepekaan sosial dan ekonomi akan semakin sensitif bila kita memahami tujuan puasa, yaitu menahan hawa nafsu menuju derajat mukmin yang sejati. Sebagai ilustrasi, ketika sedang berpuasa, sejak pagi kita sudah mengumpulkan makanan ini dan itu untuk berbuka puasa. Tetapi ketika tiba saat berbuka, ternyata tidak semua makanan yang kita inginkan dan kita kumpulkan sejak pagi habis kita makan. Kita hanya menyantap satu piring saja. Satu piring itulah sebenarnya kebutuhan kita, sedangkan makanan yang tersisa adalah makanan hawa nafsu, suatu kemubadziran yang tak termaafkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita. Allah berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Yang keempat, bulan kemuliaan. Saat bulan Ramadan terdapat sebuah malam, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini dijelaskan di surah Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qur'an ayat 3. Itulah sekilas tentang arti dan penamaan bulan Ramadan itu sendiri, yang mana arti dari Ramadan itu sendiri adalah pembakaran, yang berarti semoga kita yang berpuasa bisa terbakar dosanya oleh Allah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya bulan Ramadan kali ini, semua dosa baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah kita kepada Allah bertambah semangat dengan adanya bulan Ramadan. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas arti dan penamaan bulan Ramadan, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.